fisik. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, ada Pak Edi. Shalom Pak. Shalom, selamat siang. Selamat siang Pak. Ada Ibu Damayanti. Selamat siang Bu. Shalom. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Ada Bu Eva. Selamat siang. Shalom Bu. Shalom, selamat siang. Ya. Pak Wahyu, selamat siang. Shalom Pak. Mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya Pak Wahyu ini teh. Pak Wahyu Wijayadi kan ya? Pak Wahyu Wijayadi, selamat siang Pak. Shalom. Mungkin dan Mbak Intan yang saat ini juga mengikuti via Zoom. Mungkin Bapak Ibu yang ada Mas Alex. Shalom Mas. Selamat siang, Wahyu nih hadir. Iya Pak, selamat. Terima kasih sudah join via Zoom. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya, mungkin biar kita bisa saling sapa via kamera nih Pak, Bapak Ibu. Mungkin 2 menit lagi kita akan mulai ibadah kita, sambil menyiapkan posisi paling enak supaya bisa dengar firman dengan baik. Ya, selamat siang. Shalom semuanya. Kabar sukacita? Haleluya. Amin. Terima kasih sudah hadir bersama-sama pengurus Binroh Kris. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita ambil waktu saat teduh masing-masing. Semoga firman yang akan menyapa kita pada siang hari ini dapat menjadi penguatan baru bagi kita untuk melanjutkan tugas pekerjaan kita sehari-hari. Kita mulai ibadah kita saat ini dengan menyanyikan lagu pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
bersyukur ya Bapa untuk segala kasih karunia-Mu. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti ya Bapa, kami dapat berkumpul satu dengan yang lain ya Tuhan, dalam kesempatan ini, baik secara fisik hadir langsung di tempat ini ya Tuhan, maupun melalui Zoom, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Terlebih ya Bapa, kami dapat bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ya Bapa. Kami datang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kiranya ya Bapa, ibadah ini dapat berakhir nantinya dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu. Shalom. Kita mungkin dalam kesempatan ini, selain kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, mungkin ada yang mau sharing tentang kehidupannya sampai saat ini, sampai detik ini, yang bisa menguatkan satu sama lain. Pasti ada yang dimana saat ini mungkin sedang jenuh untuk bekerja, sudah mau pulang kampung Natalan. Mungkin ada yang sudah bosan di Jakarta dengan kehidupan Jakarta yang macet tiap hari. Mari kita sharing, Bapak Ibu. Mungkin yang dari Zoom ada yang ingin berbagi. Pak Edi mungkin Pak, yang Pak Edi, Pak Wahyu. Ya, Bu Erika. Kami persilahkan dengan kasih, Bu. Shalom. Tak berasa tahu-tahu udah di ujungnya ya. Udah ibadah terakhir ya. Oke, jadi kita udah di tahun 2022 menuju 2023 ya. Gambar banyak Natalnya. Oke, teman-teman yang saya kasihi, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita masih ada saat itu karena anugerah. Ya, dalam arti mungkin ya di sini karena mungkin saya paling tua ya. Jadi biasa kalau dulu teman-teman saya kan udah banyak yang pensiun Pak. Jadi ya mungkin kita paling tua ya. Dan adik-adik sekalian dalam hidup ini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu kita banyak kita bagi waktu kita, dan waktu-waktu yang paling indah itu waktu kalau kita berdoa gitu ya, kita ketemu Tuhan kita. Nah, ada beberapa mungkin akhir-akhir ini banyak sekali terjadi gempa, banyak terjadi macam-macam ya, pembunuhan ini itu, dan itu saya selalu berdoa sama teman saya, Tuhan selalu menunjukkan di Jakarta itu tsunami, di Jakarta itu airnya banyak tinggi gitu. Jadi ya mungkin Tuhan udah ingatkan kita ya. Jadi kita ini mungkin kalau dulu ya kita hidup itu pokoknya hari ini begini ya, lebih ini kan, sekarang makin ke sana tantangannya makin besar, makin digitalisasi, makin informasinya makin cepat, tetapi makin juga banyak stres, banyak ini, dan banyak orang terbunuh, banyak orang bunuh diri, banyak orang juga dengan berbagai macam kejahatan yang terjadi. Kalau kita lihat ngeri, tetapi nggak usah kita pusing dengan semua itu. Yang penting hubungan kita sama Tuhan, hubungan sesama kita, dan pribadi kita sendiri itu juga harus kita kontrol. Mungkin
Kalau adik-adik masih semua masih ngebut gimana saya jati diri saya masih ini ya. Kalau kita yang udah tua-tua mah udah nggak mikir gitu bagaimana hidup hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Satu aja mungkin saya tidak tahu mungkin kalau kita yang hadir sini saya rasa kita itu udah punya iman yang lebih yang di online, yang kita di sini berarti dalam kesibukan kayak saya bilang saya baru datang tahun 2022 baru sekali ini ikut. Nggak berasa di akhir baru ngikut, tapi kalau kita hadir di sini itu kita dipanggil, jadi sesibuk-sibuknya kita dipanggil. Aku karena pusing, aku bilang aku pusing nih aku, ada ibadah, aku tanya Bu Tet ada ibadah nggak? Ada Bu, di lantai 12, aku naik deh. Terus aku di sini. Jadi kita adik-adik semua, jadi pada saat tertentu kita kalau di sini kan pada sibuk, apalagi yang baru semua kerja dikasih. Apalagi Mas Eko aja juga sesibuk-sibuknya dia ada sini. Aku kurang sibuk sih Mas. Tapi yang jelas waktu-waktu itu kita tata waktu kita sehingga hubungan kita sama Tuhan tetap ini. Kita misalnya kalau kita hidup lebih dekat sama Tuhan, tantangan lebih berat. Jadi mungkin kalau kita salah ngomong nyakitin hati aja itu udah teguran ke kita. Jadi mungkin adik-adik karena aku berjalan begitu mungkin Pak Pendeta jauh lebih itu lagi. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, apa yang mau terjadi Tuhan udah bilang. Dan saya bilang ke teman-teman saya kebetulan di tekstil, teman-teman saya yang Kristen ada Diki ya, kita banyak juga ya. Ada Gita, dari tekstil, terus masih ada 2 lagi, Henry sama itu. Kalau makin kita berhubungan banyak dengan Tuhan itu makin Tuhan kasih tahu banyak. Dan saya bilang, kebetulan saya tidak bilang ke adik-adik saya yang tekstil ini, saya nggak bilang. Tapi saya bilang ke teman-teman yang mungkin yang bukan satu ini sama kita, kamu Jakarta ya, tinggal di Jakarta ya, iya. Kita harus doa tuh, soalnya ikan udah pada naik ya. Kan kita lihat di Google itu kan ikan naik ya. Naik ke itu berarti dasar lautnya udah nggak nyaman buat mereka naik ke atas. Nah itu tanda-tanda mau tsunami, mau apa. Nah aku yang salah karena aku juga masih minta Tuhan supaya jangan kasih Jakarta tenggelam, jangan kasih tsunami. Karena di Jakarta juga banyak orang percaya, banyak orang benar gitu. Jadi saya bilang gitu, jadi saya mungkin hubungkan ke situ karena setiap saat kalau berdoa, waduh air naik ini gimana nih. Akhirnya jadi dalam arti Tuhan udah kasih tahu hati-hati. Dan gempa itu saya baca kemarin saya di Bandung, berasa gempa gitu ya. Dan itu di Sukabumi ya kalau nggak salah ya. Nah itu goncangan-goncangan itu larinya ke Jakarta, kan Jakarta udah banyak ya. Jadi kita nggak tahu, mati itu udah pasti ya. Mati udah pasti kalau kita masih hidup. Jangan kita pikir, saya masih muda, saya masih kuat. Saya hidup berapa puluh tahun lagi. Kalau kita kena udah ini, mau kapanpun kita siap. Tapi yang mati itu bukan orang tua. Yang mati itu bukan anak kecil. Yang mati itu bukan anak-anak yang ya udah penyakitan. Orang yang sehat juga mati. Jadi dalam arti mati itu udah pasti. Tapi kalau hari ini, kalau kita bangun, mungkin kesaksian saya banyak, tapi saya hanya ngomong bahwa diri kita ini milik Tuhan. Kalau kita tahu siapa kita pasti dengar-dengar kepada pemiliknya. Tapi kita kadang Tuhan panggil kita, aku sama teman aku, kita lagi senang gitu. Padahal enggak juga. Tapi Tuhan kalau kita makin dekat, kalau kita jauh mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kita makin dekat, hal-hal yang kecil itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita misalnya, makanya saya bilang kalau ada duit, misalnya duit gede gini, kita ketemu, kalau kita merasa bukan duit kita aja, mungkin aduh kasihan punya siapa ini. Ini satu kesaksian, saya pernah jalan ke sebelah Depnaker ya, di situ saya ketemu duit 300.000. Saya cari orang siapa yang punya, mungkin supir ya. Nah ini satu kesaksian, mungkin supir atau saya lihat-lihat nggak ada orang di situ. Terus duit ini saya bawa, nah mau kasih siapa gitu.
terus pegang udah lama kepake. Jadi sebenarnya kan bukan duit aku, dan aku mungkin kepake kan harus diganti. Nah aku nggak mau kasih siapa, terus mau biasa kasih ke orang aja gitu. Itu kepake, terus aku kehilangan duit sebesar itu. Jadi dalam arti memang dalam diri aku juga, kalau bukan milik kita emang bukan milik kita. Tapi kalau misalnya yang kita ketemu juga kan kasihan yang kehilangan itu. Hanya nggak ketemu yang punya itu. Aku kehilangan sebesar itu, kata aku, emang bukan duit aku Tuhan, tapi aku pasti dibalikin ya. Jadi dalam arti hidup kita itu ya mungkin ini sedikit kesaksian yang duit yang kita anggap ya, kalau udah ketemu kan bisa aja kita pakai buat diri kita, tapi ya aku merasa bukan duit aku, hanya kesimpan-simpan. Pada saat ini aku belum ambil duit kepake. Nah itu aja hilang sebesar itu. Kata aku, Tuhan ini bukan milik aku tahu, dan aku kasih siapa, pokoknya ada orang susah aku kasih gitu. Jadi dalam arti kalau kita bangun pagi, ingatlah bahwa kalau kita masih dikasih napas itu kehidupan yang Tuhan kasih. Mengucap syukur sehari itu kita masih dibangunkan, kita masih dikasih hidup. Jadi dari itu kemudian kita tata hidup kita. Dan kalau kita hidup mungkin kita lihat bahwa ada orang yang, aku waktu menikah aku lihat orang bisa makan tiap hari, alangkah hebatnya orang itu. Padahal kalau kita jalanin kita juga punya, jadi ada berkat-berkat tertentu. Jadi mungkin kita jadi orang Kristen, sayang kalau kita nggak nikmati kekayaan Tuhan kita. Jadi kalau kita udah jadi orang Kristen, pagi bangun kita mengucap syukur, kita udah bangun, ada anugerah. Kita nggak pakai O2 aja kita udah dapat gratis ya oksigen. Terus dalam hidup kita kalau kita berdoa apapun kita minta, dalam rancangan Tuhan itu kalau kita merencanakan sesuatu kita butuh duit besar, kan kita bukan orang kaya semua, mungkin ada yang anak orang kaya, ada yang punya kekayaan, tapi Tuhan kita jauh lebih kaya. Kita berdoa minta, Tuhan pasti kasih, dan kita bingung kalau dikasih, kok aku bisa ini. Jadi dalam arti hal-hal itu kita berhubungan dengan Tuhan, dan kita taruhlah Tuhan sesuai dengan posisi Tuhan, terus kita juga ikutkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mungkin kalau adik-adik sekarang kan kalau menikah mungkin cari jodoh, minta dari Tuhan semua. Nah terus kalau kebutuhan kita yang besar juga kadang kita bingung dari mana. Tetapi cobalah ajak Tuhan saya butuh ini, didoain, dan nanti Tuhan nyatakan. Jadi kita berpengalaman sama Tuhan. Mungkin itu sedikit saja, dan kalau kita mau tidur juga kita minta Tuhan jaga, karena besok masih bangun atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita memiliki Tuhan kita itu Tuhan yang mati tapi bangkit. Dia bangkit sekarang, dia kemana? Dia ke surga, nyiapin tempat buat kita. Jadi kita udah punya jaminan semua. Jadi berhubunganlah dengan Tuhan dengan baik, taruhlah posisi Tuhan ini, hiduplah kudus, hiduplah sesuai ini, sehingga kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Apapun kita minta, tidak ada satu pun yang mustahil. Dan mungkin akhir-akhir ini juga saya juga mau melihat, mungkin dalam Alkitab itu semua lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin kita lihat ada saat tertentu kita bisa melihat itu semua. Mungkin itu saja ya. Makasih. Terima kasih Bu Erika atas sharing hidup, kesaksian hidup yang Ibu sudah sampaikan kepada kita. Diingatkan kembali, saya salah satunya Bu, yang biasa pulang kantor langsung tidur, gak doa lagi. Diingatkan bahwa hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Jadi karena itu bagaimana kita kembali kita untuk menjalin relasi dan komunikasi kita. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman. Sebelum itu kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan.
Kami bersyukur untuk siang yang penuh berkat ini Tuhan, terima kasih. Untuk satu lagi kesempatan Tuhan izinkan, kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman. Terlampau banyak berita-berita yang ada di luar sana, yang sudah kami dengar. Tapi kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Supaya mereka bukan saja mendengar, menghayati, tapi juga melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah kan? Ya, shalom semua, selamat siang. Puji Tuhan, saya senang bisa ada di tempat ini. Saya lupa ya Bapak Ibu, tahun berapa, udah mungkin 10 tahun kali. Saya pernah di sini tapi gedungnya bukan di sini. Tapi saya berterima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Ya, di ibadah Bin Roh Kris Kemenprin ya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini kan ibadah tutup tahun bukan ya? Tutup tahun ya, puji Tuhan. Baik, saudara, seluruh dunia, khususnya bangsa Mesir dan bangsa Israel, itu tahu satu peristiwa yang disebut dengan 10 tulah yang turun atau yang dikenakan pada bangsa Mesir. Ya, ketika kita berbicara tentang 10 tulah, maka ada satu tanah daerah yang disebut dengan tanah Goshen. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Eres Goshen, dalam bahasa Inggrisnya Land of Goshen. Tanah ini dihadiahkan oleh Firaun kepada Yusuf, ya, untuk diberikan kepada papanya dan kakak-kakaknya untuk menepati daerah itu. Tanah ini terpencil, Bapak Ibu, terisolasi. Kenapa Yusuf mengiyakan boleh mendapatkan tanah ini? Karena pekerjaan dari Yakub itu adalah peternak. Jadi orang Mesir nggak gitu suka dengan peternak. Dianggap itu sebagai satu pekerjaan yang hina. Nah, kita tahu cerita tentang itu. Kemudian bangsa ini beranak pinak, makin lama makin banyak. Dan ketika Firaun yang sangat mengasihi Yusuf itu meninggal, Firaun itu kan gelar ya. Jadi ada Firaun, Ramses dan sebagainya. Ada satu raja yang kemudian bertahta yang tidak mengenal Yusuf. Lalu dia lihat, wah ini bangsa ini makin lama makin besar, ini bahaya nih ya. Nah, akhirnya dibuat satu keputusan supaya bangsa Israel itu dipekerjakan secara keras atau kerja rodi. Ditindas dengan berbagai macam penderitaan. Dan mereka menderita Bapak Ibu. Lalu mereka berdoa, jeritan mereka sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyampaikan berita sederhana. Lepaskan, izinkan bangsa ini keluar untuk beribadah di padang gurun. Dan pada akhirnya bangsa ini dibawa ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Tapi memang Firaun itu keras kepala saudara ya. Kepala batu orang bilang ya. Akhirnya dia melawan Tuhan, memberontak Tuhan. Tuhan perlu menunjukkan kealahannya dia dengan menurunkan 10 tulah. 10 tulah itu mengerikan saudara. Ya, 10 tulah itu mengerikan. Saya bacakan saja nih ya. Saudara bisa lihat nanti. Misalnya air menjadi darah. Saudara bisa bayangkan air jadi darah? Kemudian katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar ternak, barah, bisul-bisul itu. Hujan es, belalang, gelap, bukan gelap aja, gelap gulita, semua yang sulung, mau manusia, mau ternak itu mati. Ini mengerikan dan ini dicatat dalam sejarah, saudara. Bangsa Mesir tuh kalau lihat peristiwa ini, mengingat peristiwa ini mereka takut, saudara. Nah, peristiwa ini mengerikan karena kita tidak pernah tahu satu tulah itu berapa lama. 1 hari,
2 hari, seminggu, sebulan, setahun, tidak tercatat. Ada 10 tulah, katakanlah 1 tulah 1 bulan, berarti 12 bulan, ada 10 bulan mereka menghadapi ini. Nggak usah jauh-jauh saudara. Kalau air jadi darah, kalau zaman itu ada keran, buka keran, darah. Ke depan selokan, darah. Itu di Mesir. Dan itu terjadi membuat penderitaan. Dan kita nggak pernah tahu berapa korbannya. Hari ini kita sudah mulai bebas dengan COVID ya. Kalau saudara sekarang batuk pilek, saya kebetulan dokter, kalau saudara batuk pilek, saudara nggak ketahuan loh kena COVID atau kena flu. COVID yang mengerikan itu waktu Omikron. Tapi sekarang itu gejalanya lebih ringan, paling sedikit-sedikit. Saya sudah yang kedua booster. Nah, jadi tercatat di Indonesia, tercatat di berbagai bangsa, tapi tulah yang dialami oleh bangsa Mesir tidak tercatat. Berapa korbannya? Yang pasti banyak, saudara. Ya, kalau satu bangsa anak sulung saja mati, kita bisa hitung berapa banyak itu. Nah, yang menarik, jadi kalau ini Mesir, ada satu tanah yang namanya Goshen. Ya. Nah, tanah ini adalah tanah yang tidak tersentuh oleh 10 tulah. Wow, keren saudara. Saya ngajak saudara untuk mengimajinasi ya. Bapak Ibu sering atau pernah dengar kesaksian tentang KKR. KKR di Gelora Bung Karno, di daerah kan. Kan ada yang ngomong begini, waktu kita KKR, itu di lapangan kering, di panggung kering, tapi sekitar Gelora Bung Karno, hujan lebat. Pernah kan dengar kayak gitu kan? Saya sih menganalogikan kira-kira seperti itu, walaupun tidak tepat benar. Ya. Jadi keadaan di kondisi waktu itu 10 tulah di Mesir itu seperti itu. Semua menderita kecuali tanah Goshen. Nah, tanah Goshen. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, nah ini kenapa waktu ditanya, apa Pak judulnya? Saya kasih tahu tema hari ini penutup tahun, itu saya beri judul, yaitu perlindungan Tuhan. Nah saudara, saya akan bacakan ayatnya dulu ya, tentang Goshen ini. Dalam Keluaran 8 ayat 22, 23 dan 26. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Saudara tahu dong arti kata kecuali kan? Ya. Di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat. Pikat itu salah satu tulah. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku. Besok tanda mujizat ini akan terjadi hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel. Tidak ada turun hujan es. Ini di beberapa bagian lagi, di beberapa tulah itu disebutkan kalimat ini. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada ini. Berarti sekitarnya ada, di tanah Goshen tidak. Nah kalau ditanya, kok bisa ya begitu? Jawabannya mudah saudara. Karena Tuhan yang ngerjain. Apa sulitnya bagi Tuhan? Melindungi bangsa Israel? Enggak sulit. Tapi jawabannya juga bisa sukar. Kalau kita berusaha mengerti bagaimana itu bisa terjadi dengan otak kita yang cuma segempel begini. Enggak bisa saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita kan ada di Jakarta. Warga Jakarta. Kita ada di Indonesia, warga negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu bagian dari banyak negara di dunia ini. Kalau akhir tahun ya, dari dulu tuh, kita akan dengar ada ramalan-ramalan lah, tsunami lah, ntar artis ini meninggal lah, waduh, mau masuk tahun baru serem-serem amat ya. Ada inilah, ada itulah gitu ya. Padahal sebelum ini kita sudah mengalami yang namanya COVID, ancaman perang nuklir. Dan Anda sama saya itu sudah pengalaman loh dengan COVID itu. Saya punya teman-teman di kedokteran banyak yang meninggal Pak. Saya kalau buka Facebook, punya grup itu, hari ini yang meninggal ini, aduh sampai saya udah gak mau buka lagi tuh WA. Jadi pengalaman kita mengalami kesulitan itu sudah cukup banyak. Bahkan Presiden kita Pak Jokowi bilang gini, tahun 2023, dunia ini akan gelap. Saya nggak tahu dia baca Alkitab, kalau tahu dari mana dia. Ya, akan gelap. Ya. Tapi untuk kita orang Kristen, kita nggak usah heran. Alkitab sudah ngomong kok, keadaan dunia ini tidak semakin baik. Tidak.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan itu? Hari ini. Belum penggenapan Matius 24, permulaan penderitaan, khotbah tentang akhir zaman. Itu ada peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum Yesus datang. Jadi kalau Anda dengar hari ini ada gempa, ada tsunami, itu sudah ngomongin dulu. Sekarang eskalasinya semakin meningkat. Terus gimana dong Pak dengan kita? Anak-anak Tuhan yang masih ada di Jakarta, di Indonesia. Kita kan masih ada di dunia ini kan? Anda ada yang ngambang nggak di sini? Nggak ada kan? Masih down to earth semua kan? Artinya kalau ada gempa, kita ngadepin gempa. Waktu itu ada gempa di sini ngalamin nggak Pak? Bu? Biasanya kalau yang tinggi-tinggi langsung bubar ya. Biar lagi rohani begini juga ada gempa lari semuanya. Gitu. Ya. Nah, itu akan dialami. Bagaimana dengan kita? Saya mau kasih tahu. Tuhan yang kita sembah, Dia yang punya surga dan berasal dari surga. Segala kuasa ada di dalam tangannya, di surga, di bumi, di bawah bumi. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia tidak berubah Bapak Ibu. Dunia ini boleh berubah, digoncangkan, tapi Allah yang kita sembah itu tidak berubah. Jadi kalau dulu bangsa umat pilihan itu ditolong, kira-kira ini anak-anak Tuhan, umat Tuhan ditolong nggak? Loh, kok nggak ada amin ya? Ditolong pasti saudara. Dan yang dilakukan oleh Tuhan yang paling esensi tentang kematian kekal, itu Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita kan mau Natal kan? Bapak Ibu tuh mesti bersyukur loh kalau kita kenal Tuhan Yesus. Kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak mati buat kita, hari ini kalau kita mati semua masuk neraka. Enggak ada yang tebus Pak. Enggak ada. Makanya dikatakan gini dalam Roma 8 ayat 32. Ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri yaitu Tuhan Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Untuk apa Yesus diserahkan kepada kita? Untuk apa dia lahir Natal? Untuk menebus dosa saudara. Saya ulang ya, kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, biar kita baik pun, mati semua masuk neraka. Tidak ada yang tebus Pak. Itu Alkitab berbicara gitu. Lalu bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau yang berharga saja anaknya dia kasih, apalagi yang lain? Jadi sebenarnya, saya suka bilang, Anda kalau berdoa, jangan minta keadaan dunia ini menjadi lebih baik. Itu salah loh doanya. Kenapa? Loh Tuhan udah bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang kita harus minta adalah bagaimana perlindungan Tuhan untuk kita. Hari ini banyak orang Kristen berdoa? Banyak kan? Kok masih ada gempa? Kok masih ada tsunami? Kok masih ada krisis? Memang Alkitab sudah tulis begitu. Makanya saya terinspirasi berkhotbah tentang tanah Goshen. Jadi sekitar Mesir itu bergejolak, tanah Goshen nggak apa-apa. Tempat di mana umat pilihan itu ada. Lalu Tuhan berkata supaya mereka tahu bahwa aku Tuhan ada di tempat ini. Nah itulah yang membedakan saudara. Nah kita akan belajar. Dengan peristiwa ini kita tidak boleh meragukan Tuhan. Katakan amin. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan itu bukan baik saja saudara. Amat sangat baik. Sebab tidak ada kalimat yang mengatakan dia, untuk menyatakan dia baik. Kalau anak sekarang bilang baik banget. Gitu. Memang baik. Saya nggak pernah lihat ada orang tua yang jahat sekalipun dalam pandangan orang, yang melihat anaknya susah dia biarin, nggak pernah loh. Apalagi bapak ibu saudara yang sudah ditebus ini. Nggak mungkin nggak ditolong Tuhan. Nggak mungkin nggak dilindungi Tuhan. Jadi mau masuk tahun 2023, 2024, Pilpres, nggak apa-apa, nggak masalah. Buat kita tidak masalah. Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya akan bacakan ya ayatnya yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Keluaran 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata gini, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba. Yang saya mau ajak saudara baca ini untuk saudara pelajari. Kalau Tuhan kita jangan ragukan. Tapi apa bagian orang Israel yang mereka lakukan sampai mereka lolos dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, saya lanjutkan. Diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat
ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ini perintah Tuhan. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, tidak boleh, kamu boleh ambil domba atau kambing. Untuk orang Israel susah nggak? Enggak, mereka peternak, gampang kok. Jantan umur 1 tahun, buat mereka milih itu nggak masalah. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat yang Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja, ditentukan waktunya, senja. Pagi enggak senja, dibilang senja soalnya. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Kalau pintu itu kedua tiang, ya. Dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Terus dagingnya nih. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, nggak boleh ditunda. Ya, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti dan yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ribet banget ya perintahnya. Nah, ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, ya, kemudian kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itu bagian orang Israel yang harus dilakukan. Itu perintah Tuhan. Lalu perintah Tuhan ayat 12 begini, sebab malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang. Jadi anak manusia sampai binatang yang sulung akan kubunuh. Dan kepada semua alam Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Lalu ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu di rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu untuk menulahinya. Apa yang saudara tangkap dengan ayat yang panjang yang saya baca? Pertama, ada bagian Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Yang kedua, ada bagian bangsa Israel, sehingga mereka lolos dari 10 tulah loh Pak. Tadi saya udah ngomong di awal, 10 tulah itu 1 tulah kita nggak pernah tahu. Kita COVID aja 2,5 tahun udah kayak begini saudara. 1 tulah kita nggak, Alkitab tidak mencatat. Tapi mereka bisa melewati. Karena bagian yang mereka lakukan adalah taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau ibu tadi menyaksikan dengan umur yang sekian ini, pekerjaan saudara cuma melewati dunia hari ini sukar. Taat aja. Udah itu aja. Karena sudah ada buktinya, taat kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, taat itu sebetulnya bagian daripada yang disebut dengan iman. Kalau kita ngomong percaya itu kata kerja iman. Dalam teks aslinya disebut pisteo, dari asal kata kerja pistis, yang punya 3 arti, yaitu memberi hidup kita kepada yang kita percaya. Itu iman, itu percaya. Yang kedua, total submission, total ketertundukan kepada Allah. Yang ketiga, total obedience, ketaatan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Tuhan berkata, aku akan melindungi kamu, belum ada bukti bro. Masih ada tsunami nih. Masih ada krisis. Tapi Tuhan kita, itu adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Bagian kita, taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau menjelaskan begini saudara. Karena kita tidak bisa menghindari masa sulit ini, sebetulnya kondisi masa sulit ini mengkondisikan agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Jadi Bapak Ibu dalam kondisi sulit seperti ini, kalau kita taat, iman kita semakin hari akan semakin bertumbuh. Caranya gimana? Memandang kepada Kristus. Saya bacakan ya ayatnya ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman.
Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi satu peristiwa yang menakutkan, kita beriman kepada Yesus, memandang kepada Yesus, sebab dialah Allah kita. Katakan amin. Ya, tapi itu tidak cukup. Iman kita harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita mau lihat ayat ini ya, firman Tuhan mengatakan kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, kata firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jadi orang beriman itu terlihat dari tindakannya. Apakah dia beriman atau tidak. Jadi kalau dibilang begini, banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku beriman padahal dia bukan orang Kristen loh. Sebab orang Kristen itu, orang Katolik apapun yang mengaku Yesus, dia harus melakukan firman sesuai dengan apa yang firman itu katakan. Kenapa? Supaya imannya makin bertumbuh. Saya bacakan ya, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Bapak Ibu pikir Abraham itu langsung dapat gelar Bapak orang beriman? Enggak. Itu up and down. Disuruh keluar dari Ur Kasdim nggak jelas. Istilahnya udah bagus-bagus di Jakarta suruh ke hutan gitu. Dia nggak pernah dengar suara Tuhan seperti apa. Hei anakku Abraham keluar. Nggak tahu dia. Dia nurut aja tuh. Begitu masuk Mesir, Firaun lihat istrinya cantik. Dia bilang ini bukan istri saya nih. Ini saya punya adik. Yang lebih parah lagi waktu dikasih Hagar, saudara. Mestinya nolak ya. Dia nggak nolak loh. Padahal perintah itu langsung turun ke dia. Yang akan anak perjanjian ini turun dari istrimu Sarah. Gitu. Dulu ditawarin, dia terima. Sekarang banyak orang nggak ditawarin dia terima. Gitu saudara ya. Tapi itu up and down. Saudara tahu peaknya di mana Abraham? Waktu disuruh serahkan anakmu. Waduh. Kita nggak pernah lihat tulisan di Alkitab ya. Mungkin ada tulisan gini, Abraham bilang gini, ini suara setan, Tuhan atau hantu? Masa anak saya suruh bunuh? Tapi Abraham lakukan itu loh. Setelah itu dia baru dapat bapa orang beriman. Dari keturunannya lahir Yesus. Makanya kita hidup harus beriman. Supaya kita bisa melewati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi sulit ini melatih iman kita makin bertumbuh karena iman kita akan mengalahkan dunia ini. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi kalau saudara punya satu persepsi bahwa dunia semakin sulit, ya sudah, memang gak bisa dibikin apa-apa. Tapi dengan kita taat kepada firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Saya baru saja mendengar dan menghadiri gembala saya yang sudah lama melayani dan kemarin kalau nggak salah meninggal. Kita baru besuk melayat di Karules. Itu setiap orang meninggal selalu ada kalimat begini. Mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kok mengakhiri pertandingan? Memang hidup kita ini adalah pertandingan iman, saudara. Bagaimana saudara mengatasi satu kesulitan bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara Tuhan. Misalnya sakit nggak sembuh nih. Saudara sudah ke dokter, sudah berdoa, ya sudah berharap dengan Tuhan. Jangan mengatasi kesulitan itu dengan cara-cara di luar kehendak Tuhan. Misalnya ke Gunung Kawi. Itu udah ada masalah, tambah masalah saudara. Karena saudara menentang Tuhan di situ. Krisis ekonomi hari ini, ya kan? Emang orang Kristen aja yang merasa krisis. Orang agama lain juga saudara. Tapi gampang menyelesaikannya. Korupsi aja. Selesaikan masalahnya. Tapi itu bukan cara Tuhan. Itu saudara menambah masalah di dalam kesulitan yang sekarang kondisinya seperti ada. Sudah ada. Makanya kita itu harus sungguh-sungguh. Saya tuh selalu khotbah begini. 100% Tuhan atau tidak usah sama sekali. Ini ngomong kayak begini juga firmannya nunjuknya ke sini saudara. Karena Tuhan tuh nggak bisa 99,99% dunia atau setan 0,001. Oh nggak bisa. Kalau boleh begitu Adam dan Hawa tidak dihukum saudara. Tidak. Jadi kalau dulu saya ditanya, gimana bro kabarnya? Dulu kan saya bilang gini, luar biasa. Sekarang enggak. Saya bilang gini, semua bisa dilewati bersama Yesus. Saudara nanti akan lihat ke depan bahwa keadaan kita semakin sulit.
Wah, salah ngundang pendeta nih kalau gini nih. Ya. Memang benar Alkitab yang ngomong begitu. Lihat aja nanti, buktikan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan ini, ingat ada Goshen. Ada tempat di mana anak-anak Tuhan itu berada. Yang ngalamin gempa kan banyak juga orang Kristen di sana. Yang rumahnya rubuh juga banyak orang Kristen. Lalu Tuhan tidak melindungi gitu? Bukan. Artinya dunia ini memang akan seperti itu sebelum Yesus datang. Makanya kita dituntut setia. Setia itu adalah bentuk daripada iman. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada mujizat. Saudara pernah baca di Alkitab? Ada mujizat terjadi tanpa iman? Enggak ada. Begitu mujizat terjadi, Tuhan bilang begini, imanmu menyelamatkan engkau. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ada 4 orang menggontok orang yang sakit, ditaruh, dibuka atapnya, diturunkan ke depan Yesus. Yesus bilang, mestinya kan bilang begini, imanmu menyelamatkan engkau. Memang dia bilang gitu, tapi ada bagian lain. Tuhan Yesus melihat iman mereka. 4 orang yang gotong itu. Nah, persekutuan doa seperti gini sebetulnya bagus. Saudara bergandengan tangan, beriman, berdoa untuk masalah apapun, di kantor, di rumah, di bangsa ini. Tuhan akan mendengar doa orang-orang benar. Katakan amin. Nah, ini sampai jam 4 ya? Enggak ya? Terus saya diusir lagi. Baik, saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego? Di sini ada yang lebih baik dari Sadrak, Mesak, Abednego? Wah, Sadrak, Mesak, Abednego itu tinggal di negara kafir tapi tidak jadi kafir. Pinter, kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tahu, cuma satu kelemahannya, tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Ancamannya apa? PHK? Oh enggak, PHK bisa cari tempat kerja lain. Ancamannya masuk dapur api. Jadi waktu disuruh nyembah, semua nyembah, ada 3 yang berdiri begini. Nebukadnezar bilang, itu siapa itu orang? Sadrak, Mesak, Abednego. Dikasih kesempatan, nyembah. Dia bilang enggak. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, Tuhanku sanggup menolong aku dari dapur api ini. Tapi seandainya Tuhan tidak tolong pun, aku sekali-kali tidak akan nyembah. Waduh, iman kayak gitu saudara. Saya senang kesaksian tadi. Orang Kristen ibadah setiap minggu. Lihat duit orang aja diambil. Uang yang tidak layak diambil. Baru di gereja nyembah-nyembah pakai bahasa roh. Sadrak, Mesak, Abednego nggak seperti itu loh, hebat. Apakah dia lolos dari api? Tidak, tetap masuk api. Kapan dia lolosnya? Di dalam api dia lolos. Nebukadnezar bilang gini, kita masukin 3 orang kan? Kenapa ada 4 orang di dalam? Yang satu itu seperti anak dewa. Saudara tahu nggak artinya? Ketika saudara setia dengan Tuhan, beriman dengan benar, walaupun saudara dalam kesulitan, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Itu maknanya. Yang terakhir. Nah, kalau dengar terakhir ini senang saudara ya. Kita habis ini makan ya. Saya juga belum makan tadi. Oke. Yang ketiga nih. Kenapa kondisi sulit seperti hari ini akan melatih iman kita? Sebab kita ini nggak selamanya di dunia ini. Tadi saya ambil satu cuplikan. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Aduh saudara. Itu sudah membuktikan waktu COVID itu, ya, saya punya saudara pendeta masuk rumah sakit Pelni dengan jantung yang paru-paru terendam, kena COVID satu keluarga. 3 hari di garasi, cuman pegang 1 tabung. Kita berdoa pegangan tangan. Menurut manusia nih, liwat dia. Enggak loh, ditolong Tuhan. Waduh, ada orang yang bisa beli rumah sakit, bisa beli pabrik oksigen, tabung-tabungnya juga dia bisa beli, pabriknya juga. Tapi hari itu cari oksigen aja nggak bisa Pak. Dia bisa tinggal di rumah sakit yang seperti hotel bintang 5. Hari itu nggak berani ada yang ke rumah sakit. Nggak berani. Itu artinya tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Saudara kan sudah punya pengalaman dengan Tuhan kan? 2,5 tahun, 3 tahun lebih. Saya juga banyak kehilangan saudara-saudara saya. Tapi iman mereka menyelamatkan mereka. Mereka berakhir sampai pada akhir hidupnya. Kenapa iman ini penting? Sebab nanti saudara, Tuhan akan berkata gini, inilah anakku yang kukasihi. Ibu Sirma, inilah anakku yang kukasihi. Inilah hambaku yang kukasihi. Karena yang Tuhan lihat itu imannya Pak. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat penutup,
Firman Tuhan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang, supaya setiap orang yang percaya. Percaya itu bukan begini, kamu orang apa? Kristen, Katolik, pokoknya percaya Yesus. Bukan cuma ngomongnya doang. Percaya itu harus dibuktikan dalam bentuk tindakan. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara dilatih di masa sukar ini, supaya punya iman yang benar, iman yang berkenan. Kalaupun kita akan menghadap Tuhan, Tuhan akan memperkenalkan, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu di hadapan malaikat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Saya doa dulu ya untuk firman-Nya ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami akui bahwa tidak mudah Tuhan, ngomong mah gampang, tapi kami akui tidak mudah. Tapi kami tidak punya pilihan, we have no choice Tuhan. Kami harus taat kepada Tuhan. Dunia ini tetap akan sulit, tetapi kami percaya Tuhan terlalu besar dengan keadaan dunia ini. Aduh, terlalu besar Tuhan. Kami seperti menghina Tuhan kalau kami menganggap Tuhan tidak mampu atau meragukan Tuhan. Sebab Engkau yang menciptakan langit, bumi, planet-planet, semua matahari. Dan kami tahu terlampau gampang Tuhan menolong kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu khususnya di tempat ini. Taat Tuhan kepada firman-Mu. Berkati firman ini hamba sudah selesai. Biarlah firman ini menjadi berkat rema dalam hati kami semua, termasuk hamba yang ngomong. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Amin firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang merefresh lagi iman kita, untuk menguatkan kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kondisi sulit yang dirasakan menjadikan iman kita bukannya mati, tapi terus bertumbuh. Jangan meragukan Tuhan. Saya mengutip kembali kata-kata Pak Pendeta tadi. Saya suka Pak, ini mungkin menjadi moto baru dalam hidup saya, 100% Tuhan atau tidak sama sekali. Kita mengaminkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian El Shaddai.
Shalom teman-teman semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Pendeta yang telah melayani pada siang hari ini, juga kepada Mbak Gita dan Mbak Clara atas pelayanannya pada siang hari ini. Untuk ibadah selanjutnya di minggu terakhir di bulan Januari di tahun depan, mungkin kembali dari susunan yang paling atas akan bertugas dari Dijen Ilmate ya Kak ya. Dijen IKFT ya? Pengurus dulu. Oh ya udah, pengurus dulu. Untuk ibadah Natal ya Kak ya, di Januari tanggal 13 Januari. Mungkin Kak Sirma bisa menambahkan. Ya, shalom teman-teman semua, luar biasa kita bisa berkumpul ya di akhir tahun ini, akhir tahun 2022, ditutup dengan ibadah siang hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Dino buat sharingnya yang memberkati kita semua. Ya tadi yang saya tangkap ada satu kata ya, dia sebenarnya 4 huruf tapi terdiri dari 2 huruf. Apakah itu? 4 huruf tapi terdiri dari 2 huruf. Taat, pinter Mas Eko, ambil sepedanya. Taat ya, dia 4 huruf tapi sebenarnya cuma 2 huruf, T-A dibalikin A dan T, taat. Jadi teman-teman semua kita lihat dengan firman Tuhan di sini, dengan kita dengar, bukan hanya mendengar tapi kita praktekkan. Dan saya percaya tahun depan kita bisa lebih berfellowship, berkumpul kembali, berkumpul bersama ya. Kalau nanti juga nanti ada momen kita Natal di tahun depan, di sini hampir sebagian besar panitia ya, dan saya percaya jerih lelah kita, terutama nanti untuk saat Natal, kita benar-benar merindukan Tuhan untuk melawat kita semua yang sudah kita tidak bertemu selama 2 tahun, bukan hanya event tahunan ataupun rutinitas, tapi biar Tuhan juga berkarya lewat kita semua ya. Lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin itu ya, nanti teman-teman semua bisa hadir kembali ya, nanti rencananya di tahun depan sebelum ada ibadah awal tahun setelah Natal, kita doakan supaya ada raker pengurus, supaya nanti juga kita bisa menyambut teman-teman yang baru dari CPNS 2021 apa 2022 yang belum kita sambut, masih banyak. Dan nanti ada kegiatan, ada Paskah, kemudian ada acara berikutnya, mungkin bakti sosial. Nah itulah yang kita mau lakukan, kita mau berkumpul, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan di tahun depan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir via Zoom. Di sini ada Pak Edi Ramlan, ada Pak Wahyu, sehat-sehat ya Pak. Ada Eva, Bu Anneke juga, ada Ibu Kitty ya, yang juga satu ini ya dengan Pak Dino, satu persekutuan doa. Kemudian ada Alex, ada Christian, ada Tommy juga. Kita bersyukur di sini ada sekitar 1.000 jemaat yang hadir di onsite. Tuhan hadir di sini bersama kita, di onsite juga di online. Puji Tuhan. Silakan saya kembalikan ke Gita. Terima kasih Mas Wahyu dan Bu Sirma atas informasi penting yang disampaikan. Kita akan memberikan persembahan kasih kita. Sambil pundi dijalankan, kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui bisa memberikan persembahan melalui berisi
kepada yang terkasih Bu Sirma, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, kita berikan waktu sebentar untuk kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh menghadiri ataupun mengadakan ibadah akhir tahun di tahun 2022. Kami percaya Tuhan lewat firman yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu Pak Pendeta Dino. Kami percaya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar itu bukan suatu kebetulan, dan kami rindu Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh berakar, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami, terlebih lagi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Dino dimanapun Engkau menempatkannya Tuhan, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Engkau berkuasa Tuhan atas setiap apapun yang beliau lakukan Tuhan, dan kiranya semakin banyak jiwa yang boleh diselamatkan lewat segala setiap pelayanan dari Pak Dino Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya Tuhan, istri, anak, cucu, dan mantu, semuanya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami terkasih Tuhan, Indonesia. Dan kami percaya Tuhan negara ini boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan lewat segala macam permasalahan pergumulan kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati Bapak pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan, beserta jajaran menteri yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap orang yang dipilih untuk memimpin negara kami Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau memberikan hikmat atas mereka Tuhan, atas segala macam keputusan yang akan diambil Tuhan oleh para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk ke depan kami percaya Tuhan Indonesia akan Engkau pimpin Tuhan, langkah demi langkah Tuhan, untuk setiap pemilih pilkada ataupun pilpres yang akan datang Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia Tuhan, biar pakai negara ini Tuhan untuk boleh lebih lagi banyak anak-anak Tuhan yang boleh semakin bergairah di dalam Engkau Tuhan. Engkau banyak temukan anak-anak muda Tuhan yang bergairah di dalam Engkau Tuhan, untuk boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kementerian kami Tuhan, Kementerian Perindustrian yang boleh ada di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kementerian ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk bawa banyak, untuk semakin memajukan industri yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk apa yang boleh kami lakukan Tuhan untuk negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin kami Tuhan, para eselon 1, eselon 2 Tuhan, seluruh jabatan fungsional yang ada Tuhan, seluruh staf semuanya Tuhan. Kami mohon perlindungan, penjagaan Tuhan, tuntunan Tuhan atas setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Ajar kami untuk semakin taat Tuhan, ajar kami untuk semakin dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, dan melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan untuk wadah kami boleh berkumpul ini Tuhan, Binrokris yang boleh ada sejak dulu Tuhan, dan Kau pelihara kami Tuhan sampai hari ini. Pakai wadah ini Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepadamu Tuhan. Banyak anak yang belum mengenal Engkau Tuhan, lewat semua aktivitas mereka Tuhan. Mungkin banyak yang melakukan segala sesuatu rutinitas, tapi mereka belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, lewat setiap kegiatan aktivitas kami Tuhan, dan kami rindu biar mereka boleh mengenal dan mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap aktivitas, setiap kegiatan mereka Tuhan, biar mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan lewat pekerjaan mereka Tuhan. Dan satu hal yang kami rindukan Tuhan, biar setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di kementerian ini Tuhan, itu boleh membawa Indonesia semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk rencana Natal kami di bulan Januari 2023 Tuhan, di tahun 2023 Tuhan, mungkin banyak permasalahan, pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan, dengan iman, dengan ketaatan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Dan biar kami berdoa Tuhan, setiap rangkaian acara di Natal yang akan
diadakan di hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Itu bukan suatu momen, bukan hanya suatu momen biasa Tuhan, tapi kami berdoa, kami meminta pertolongan Tuhan, kami meminta urapan-Mu Tuhan, jamah setiap jemaat-jemaat yang boleh hadir, baik anak-anak Tuhan, jemaat yang hadir secara onsite maupun online Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkuasalah Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, karena itulah yang kami rindukan Tuhan. Biar kementerian ini juga boleh dilawat di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, melakukan aktivitas kami, pimpin kami Tuhan. Pimpin kami, tuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Doa berkat ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Jadilah pelaku firman, sekaligus pendengar firman yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat, kasih karunia, sukacita dari Bapa di surga, di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjalani sisa tahun 2022, memasuki tahun yang baru, 2023, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai umat yang percaya dan diberkati Tuhan, mari dengan iman kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, Ibu.